Bapak sempat nanya, kamu nggak ada kepikiran nikah lagi, kamu masih muda. Saya mau Pak nikah lagi, tapi saya harus dapat muslim, dapat orang Jawa. Bapak di situ marah, kaget. Kenapa harus muslim? Kenapa nggak kamu Kristen ya sama Katolik? Memang kamu nggak bisa nikah Katolik lagi, karena Katolik itu kan cuma sekali dalam seumur hidup. Tapi kamu kan bisa Kristen ya sama Yesus, ya sama Bapak ngomong begitu. Aduh, kayaknya aku udah nggak bisa Pak. Ini udah pilihanku, udah jalanku. Aku harus masuk Islam. Siapa yang nginin kamu? Bapak waktu itu sempat nanya, pernah? Enggak ada Pak, itu dari hatiku. Aku pengen masuk Islam Pak. Ya sudah, kalau memang keputusan kamu begitu, sekarang kamu bukan anak papa. Sekarang kamu kalau memang udah punya prinsip gitu, kamu udah nggak anggap, papa udah nggak anggap kamu anak lagi. Oh ya udah, nggak apa-apa Pak. Nah, sekarang kamu coba, kamu ke kakak kamu ngomong seperti ini, apa jawabannya? Nah waktu itu saya juga akhirnya kakak sama suaminya datang, saya ngomong begitu. Malam itu juga saya ngomong, saya langsung diusir sama kakak. Kalau kamu sudah punya niat kamu masuk Islam, kamu angkat kaki dari rumah saya. Itu saya ingat kakak ipar saya yang ngomong seperti itu. Kamu bawa anak-anak kamu, bawa baju kamu pergi dari rumah saya. Saya sempat tuh berpikir begitu. Udah saya coba diam, tapi saya masih mengharapkan suami saya berubah. Coba dengan keadaan seperti ini mungkin dia berubah. Ternyata tidak berubah, makin parah. Ya saya berpikir, oh memang jalan saya kali harus meninggalkan suami saya. Itu jalan yang terbaik, bener kata tetangga saya di sini. Jadi sempat terlintas pengen masuk Islam ya pada saat itu ya? Iya, sempat sekali Pak. Apalagi dengar kata-kata mereka, nasihat-nasihat mereka itu, aduh hati saya ternyata tentram, damai sekali saat itu. Dan saya coba bertahan di situ. Semakin mereka, saya setiap pagi bangun itu pintu saya bukain, saking mau ngelihat mereka pada jalan ke masjid tuh. Yang biasa pintu nggak saya bukain, jendela nggak saya bukain. Saat itu pintu pas mereka subuhan tuh saya bukain jendela, saya bukain. Saya duduk tuh di teras Pak sambil ngeliatin mereka ke masjid, jalan ibu-ibu, bapak-bapak. Nah di situ saya makin yakin, ya Allah, aku bilang saat itu saya, Tuhan ya Tuhan, apa saya bisa seperti itu ya Tuhan. Saya ingin seperti mereka yang selalu bertemu Tuhan ya setiap saat. Ya itulah mungkin didengar sama Tuhan ya. Akhirnya setelah suami saya seminggu itu tidak pulang, akhirnya saya berprinsip saya harus meninggalkan dia. Saat itu juga sama anak-anak pergi saya dari rumah itu, hanya bawa baju. Dan kebetulan waktu itu kakak nggak jauh dari situ. Jadi pilihan saya ya udahlah, saya harus ke rumah kakak. Tapi saya juga sebenarnya tahu kakak itu fanatik banget Katoliknya. Tapi nggak apa-apalah, saya nggak punya pegangan, nggak punya kerjaan. Intinya saya saat itu bisa supaya anak-anak tetap sekolah. Akhirnya saya memberanikan diri ke kakak. Dan kakak waktu itu saat itu juga bilang, ya kalau kamu masih sama suamimu, nggak sama suamimu tapi kamu tetap keyakinanmu Katolik, saya terima. Tapi kalau kamu sudah nggak berkeyakinan Katolik, saya nggak terima. Kamu tahu kan suami saya seperti apa fanatiknya, kalau bukan Katolik dia tidak mau. Jadi memang dilahirkan di keluarga yang memang fanatik. Oh fanatik sekali Pak. Katoliknya ya? Iya, apalagi Bapak kan dari Flores, dan kebetulan waktu itu juga Bapak kerja di gereja, dan memang kita dibantu dari gereja, sekolah semua, dari TK sampai SMK kita sekolah di Katolik semua, yang ajarannya benar-benar Katolik. Iya. Udah akhirnya saya waktu itu tinggal di rumah kakak selama 4 tahun. Tapi saya pikir walaupun di rumah kakak saya harus tetap kerja. Akhirnya saya cari-cari kerjaan, dapatlah di situ di kampus kan, di kantin kampus saya kerja di situ. Nah, akhirnya anak-anak saya serahkan sama kakak. Ya kakak waktu itu sempatlah biayain anak-anak sekolah. Tapi kakak waktu itu juga kerja dari pagi sampai malam, dan anak-anak ini ya di rumah sendiri. Nah memang saya dari kecil memang jujur nggak pernah nyuci, nggak pernah apa, karena ibu selalu ada pembantu. Di rumah kakak pun seperti gitu. Ya saya sebenarnya ya lumayan lah kehidupan saya. Tapi saya bilang gini, waktu sama suami saya sebenarnya saya juga di rumah, nggak pernah kerja.
penghasilan suami juga lumayan waktu itu. Ya tapi saya pikir apa gunanya semua ini, saya enak, hidup ekonomi berkecukupan, tapi kok kayaknya dalam hal keimanan saya nggak damai ya, nggak tentram, punya suami nggak bisa menjadi iman yang benar, kepala rumah tangga yang benar. Terus kayaknya tuh nggak bisa ada surga di dalam kehidupan rumah tangga saya itu. Akhirnya saya udah memutuskan untuk pergi tinggal di rumah kakak, harus aktif di gereja juga sama seperti almarhum bapak dulu. Anak-anak Sabtu harus sekolah Minggu, Minggu tuh harus ke gereja, nggak boleh absen. Walaupun lagi nggak enak badan harus ke gereja, harus masuk gereja dan harus aktif. Makanya anak saya yang besar itu sering ke Solo karena pernah ziarah ke Sendang sono lah, kemana kayak di Jawa Tengah ada lah tempat-tempat ziarah itu banyak. Sampai mereka aktif jadi pelayan gereja, jadi Miss Dinar, pelayan pastor, anak saya itu keduanya. Dan akhirnya tapi saya pikir saya hidup di kakak, tapi hati saya kok kayak bertolak belakang ya. Saya ke gereja saat itu kok juga jadi apa ya, jadi nggak tulus, nggak ikhlas begitu loh. Bukannya karena saya dendam karena pernikahan saya Katolik yang seperti itu, tapi memang kayaknya hati nurani saya itu nggak bisa dibohongin. Saya berniat saya harus masuk Islam gitu. Intinya saya tuh saat itu harus begitu. Saya harus masuk Islam karena walaupun di rumah kakak saya juga senang, anak-anak semua dibutuh, biaya semua dicukupi, saya kerja hanya diri sendiri. Tapi kok saya pikir saya kok apa ya, untuk duniawi aja kayaknya nggak bisa. Saya pengen nyari surga saya, akhirat saya supaya saya bisa masuk surga. Karena saya melihat kehidupan kakak yang selalu kakak mengajak saya rosario bersama-sama, yang depannya salib, patung. Saya kadang merasa gini, kok kita menyembah salib, menyembah patung, tapi kok kalau orang Islam Tuhannya nggak kelihatan ya. Di masjid nggak ada tuh gambar-gambar kayak patung, poster-poster, tapi kalau di gereja setiap itu ada poster. Apa benar? Jadi saya waktu itu sempat nggak yakin. Saya lihat, saya buka Alkitab, tapi kok kadang Alkitab itu nggak sama ya. Jadi saya tuh waktu itu saat bener-bener ragu, bimbang. Jadi kayaknya bertolak belakang, apa bener ya agama ini yang saya jalankan ini, apa nanti saya kalau mati bisa masuk surga. Saya punya berpikiran begitu. Akhirnya saya berprinsip, aduh, apa saya harus nikah lagi ya. Tapi saya waktu itu bilang saya nikah harus sedapat muslim. Waktu itu saya sempat bilang sama bapak sebelum bapak meninggal, saya mau nikah lagi. Bapak sempat nanya, kamu nggak ada kepikiran nikah lagi, kamu masih muda. Saya mau pak nikah lagi, tapi saya harus dapat muslim, dapat orang Jawa. Bapak di situ marah, kaget. Kenapa harus muslim? Kenapa nggak kamu Kristen yang sama Katolik? Memang kamu nggak bisa nikah Katolik lagi, karena Katolik itu kan cuma sekali dalam seumur hidup. Tapi kamu kan bisa Kristen ya sama Yesus, ya sama Bapak ngomong begitu. Aduh, kayaknya aku udah nggak bisa pak. Ini udah pilihanku, udah jalanku. Aku harus masuk Islam. Siapa yang nginin kamu? Bapak waktu itu sempat nanya, pernah? Enggak ada pak. Itu dari hatiku. Dari hatiku yang paling dalam lubuk hatiku, aku pengen masuk Islam pak. Ya sudah, kalau memang keputusan kamu begitu, sekarang kamu bukan anak papa. Sekarang kamu kalau memang udah punya prinsip gitu, kamu udah nggak anggap papa, udah nggak anggap kamu anak lagi. Oh ya udah, nggak apa-apa pak. Sekarang kamu coba, kamu ke kakak kamu ngomong seperti ini, apa jawabannya? Nah waktu itu saya juga akhirnya kakak sama suaminya datang, saya ngomong begitu. Malam itu juga saya ngomong, saya langsung diusir sama kakak. Sampai saya bilang, belum kejadian aja kakak sudah seperti itu. Kalau kamu sudah punya niat kamu masuk Islam, kamu angkat kaki dari rumah saya. Itu saya ingat kakak ipar saya yang ngomong seperti itu. Kamu bawa anak-anak kamu, bawa baju kamu pergi dari rumah saya. Oh itu kakak ipar ya? Kakak ipar ya, yang tegas begitu pak. Kalau kakak saya yang kandung masih rada berat, tapi kakak ipar langsung begitu. Kamu di sini ikut saya agama Katolik, kamu harus ikut peraturan saya katanya. Jadi tapi kalau kamu udah niat begitu udah nggak bagus. Waktu itu kakak ipar saya memutuskan untuk begitu, saya pergi sama anak-anak.
Dan saat itu saya yakin saya udah punya kerjaan kan, ya udah nggak apa-apa kalau memang kakak berprinsip begitu, saya harus keluar dari rumah saya, dari rumah kakak, ya nggak apa-apa, saya akan keluar sama anak-anak. Nah akhirnya waktu itu saya sama anak-anak keluar, dan anak-anak waktu itu juga nanya, kenapa mah? Udah nggak apa-apa, Pak D udah nggak mau kita di sini. Terus kenapa? Karena mama mau masuk Islam. Terus anak-anak waktu itu sempat bilang, mama kenapa sih masuk Islam mah? Kan udah enak di rumah Pak D Bude sini, semuanya ada, kita enak. Udah nggak apa-apa, kamu nurut mama, kamu kalau mau sama Bude Pak D silakan di sini, kalau nggak mau ikut mama mau pergi. Ya udah akhirnya mereka, udah aku ikut mama. Akhirnya mereka kita keluar. Itu waktu itu kakak sama suaminya juga udah masuk kamar, udah nggak mau ngeliat sama sekali. Akhirnya saya pergi sama anak-anak. Dan di situ saya malam-malam cari kos-kosan yang murah sesuai dengan keadaan duit saya selama saya bekerja. Dan akhirnya saya dapat waktu itu yang paling murah 350 di atas. Waktu itu ada 6 kamar di atas, di bawah 2, yang kosong di atas aja karena yang di atas memang yang murah. Akhirnya saya masuk sama anak-anak waktu itu sempat nangis juga, Ma kenapa kita harus di sini sih Ma? Di rumah Bude Pak D enak mah, besar mah, jadi gitu. Udah nggak apa-apa, kita di sini mulai dari nol, kita nggak harus tergantung sama Bude sama Pak D. Mama udah kerja, kamu udah gede-gede, yang penting kamu sekolah sekarang bantu mama, kamu nggak usah rewel, yang penting kamu sekolah, mama kerja. Terus yang besar juga nanya, mama kenapa sih mas sampai nekat begini, sampai mau hidup seperti ini. Terus aku cuman bilang sama mereka, sekarang mama di rumah Bude, di rumah Pak D. Sekarang kamu tahu kan kehidupan kita sama papa kamu, semua tercukupi. Tapi apa? Mama selalu ribut-ribut. Kamu mau mama seperti itu lagi? Nah anak-anak karena yang dilihat waktu itu saat itu ya mereka jadi seperti kayak ketakutan juga. Oh enggak mah. Nah sekarang di rumah Bude kita semua ada, tapi kok kayaknya hati mama enggak tenang ya, enggak damai. Sekarang mama bukan duniawi lagi yang mama lihat, mama pengen mama masuk surga. Yang besar nanya maksudnya apa mah? Ya kayaknya hati mama tuh mulai mama kemarin ribut sama papa kamu sampai mama masuk rumah sakit ditolongin tetangga-tetangga yang muslim itu, dan mereka ceramahin mama, mereka nasihatin mama. Kok mama sejak itu juga mama hati mama kok berkeyakinan ingin masuk muslim ya, masuk Islam. Mama mau masuk Islam kata anak-anak. Kayaknya begitu, tapi mama untuk kalian mama nggak maksa, terserah. Tapi kalau mama prinsipnya mama mau masuk Islam. Nah mereka waktu saat itu juga marah. Nah saat itu saya juga udah ketemu kan sama bapaknya anak-anaknya sekarang, Pak Warsito namanya. Itu saya memang waktu saya berniat mau nikah lagi dan harus masuk muslim dan suami Jawa, saya ikut grup, waktu itu grup FB, grup Semarang. Nah, banyak kan laki-laki ya, status saya janda, ya itulah namanya laki-laki biasa kan, mau hanya cuma sekedar main-main. Tapi saat itu saya berprinsip saya harus dapat Islam, dapat Jawa yang baik-baik, saya tidak mau gagal lagi, dan saya harus punya iman yang benar-benar baik yang bisa mengajarkan saya untuk masuk surga. Saya niatnya saya bukan nyari duniawi, saya nyari akhirat. Saya nggak mau dapat suami lagi yang kaya, yang ini, saya nggak mau harta lagi, tapi saya harus dapat kedamaian di dunia dan di surga, prinsip saya waktu itu. Akhirnya saya udah tuh saya cari-cari, ternyata ketemulah Pak Warsito ini. Saya 2 tahun hubungan jarak jauh sama Warsito, dan saat saya kenal sama Pak Warsito ini, Pak Warsito ngelihat FB saya kan agama Katolik, dia cuman bilang, kalau kamu suka sama saya suka sama kamu, tapi saya punya prinsip agama. Saya untuk masuk agama kamu, saya tidak mungkin bisa. Tapi kalau kamu mau masuk agama saya senang sekali akan saya ajarkan kamu. Oh memang iya, saya memang cari yang Islam. Kalau saya nyari yang Katolik, saya bisa aja masuk grup Katolik, di perjodohan Katolik, tapi saya sengaja masuk grup Semarang supaya saya dapat orang jauh dan Islam intinya. Oh ya udah kata Warsito. Akhirnya saya hubungan jarak jauh sama Warsito. Nah akhirnya sampai saya keluar rumah dari kakak itu ya juga karena niat saya emang intinya saya mau masuk Islam gitu. Jadi itu grupnya grup Semarang. Grup bukan, Semarang. Bukan Solo ya?
Oh bukan, grup Semarang Oh, grup waktu itu. Semarang waktu Karena itu. waktu itu adanya grup Semarang deh Pak. Solo nggak ada grup Semarang. Iya, iya. Nah kebetulan Pak Warsito ini juga ikut grup Semarang juga. Nah, udah akhirnya saya akhirnya sama anak-anak memulai hidup baru itu bulan apa ya, November apa ya, saya angkat kaki dari rumah kakak. Nah di saat itu Pak Warsito ini juga membantu saya tuh, kadang ngirim uang sama saya, tahu kehidupan saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, anak-anak selalu saya tinggal. Sampai yang kesian si Egi tuh waktu itu masih SD kelas 5, sekolah. Nanti pulang sekolah jam 1 langsung ke kantin saya, dan nanti di situ ikut saya kerja sampai jam 10 malam ikut saya. Dia saya suruh pulang ke rumah sendiri, nggak mau, maunya sama mama. Akhirnya sehari-harinya dia seperti itu, tidur di kerjaan saya. Kebetulan bos saya ini orang Padang, itu juga baik, muslim. Saya ketemu juga majikan muslim Padang baik. Saya ceritain kisah saya, ya udah Bu, udah nggak apa-apa, anaknya dibawa ke sini aja. Apa ibu mau tinggal di situ? Dia juga begitu ngeliat kisah. Oh nggak usah Bu, aku bilang gitu. Udah cukup, saya udah kontrak sama anak-anak karena anak saya 2, nggak mungkin saya tinggal di sini. Nah itu juga baik tuh, Padang itu juga baik, mengajarkan saya benar-benar Islam waktu itu. Nah akhirnya udah saya dari November itu sendiri dengan kehidupan yang sangat-sangat sulit. Jadi kalau kantin itu kadang kantin kampus kan suka libur ya, saya libur karena gajinya waktu itu harian 35-40 waktu itu saya terima. Ya kalau libur kampus seminggu saya nggak kerja, ya itulah. Tapi anak-anak nerima karena saya juga nasihatin mereka, juga dia ingat dulu sama papahnya seperti apa, adanya ribut-ribut, jadi mereka tuh kayak semacam trauma dan kesian juga sama saya. Nah kadang kalau kita pulang malam jam 10 karena itu listriknya sama-sama kadang mati, terus pakai genset itu berisik, panas, pulang ke malam-malam capek, gelap, udah kesian anak. Kadang kakaknya di dalam sendiri, gelap-gelapan, banyak nyamuk. Tapi saya percaya ini mungkin karena saya mau masuk surga, ya inilah cobaan saya, nggak apa-apa, saya kuat, saya pasti kuat. Udah akhirnya ya anak-anak juga gitu, kadang kalau saya libur ya bener-bener nggak makan. Di situ saya juga udah nggak punya saudara kan, kakak 4 nggak ada yang mau peduli sama sekali. Jadi kakak yang perempuan yang saya ikutin udah calling-callingan melalui telepon mungkin bahwa saya seperti ini, saya seperti, jadi tutup mata semua. Saya tadinya nggak tahu kan, saya coba ke kakak yang laki yang pertama, oh ternyata jawabannya begitu, malah menasehatkan saya lah, apalah, malah marah begitu. Udah nggak apa-apa, semua ini saya jalanin ya. Ternyata saya nggak makan juga masih ada tetangga yang bantu, yang ini ternyata saya bisa bayar kontrakan. Terus Warsito di sini juga suka ngirim uang, apalagi dengan saya nggak makan 2 hari, tetap biar dikit-dikit pasti dia bantu.